Ya Kang Irsad, tadi kan kita sudah membahas permasalahan dalam rekonsiliasi itu sendiri. Nah, ini bank yang bekerja sama dengan ataupun bank penyalur gitu kan ya, di Jawa Barat ini kan banyak gitu ya. Betul. Nah, ada berapa Himbara yang menyalurkan bansos PKH dan yang paling kooperatif? Betul. Yang dianggap paling kooperatif dalam untuk ya kerjasama lah gitu ya, kerjasama dengan PKH menurut Kang Irsyad gimana? Kebetulan untuk tahun 2002 ini kita menambah satu bank lagi. Sebelumnya kita ada 4 bank, BNI, Mandiri, BRI, BTN. Kemudian tahun ini ada pindahan, sebenarnya cuma satu sih, cuman tetap aja masuk ke rekonsiliasi Bank BSI dari Aceh. Jadi kita ada 5 bank. Dari 5 bank itu sendiri kita nggak serta-merta cuman koordinasi dengan 5 bank. Dalam tingkat provinsi, BNI sendiri terbagi dari 3 kanwil. Kanwil Bandung, BSD, dan Kemayoran. Jadi ada beberapa kabupaten yang masuknya ke Bandung, ada yang ke BSD, ada yang Kemayoran. Kemudian Mandiri itu ada 2 kanwil, Bandung dan Karawang. BTN itu cuma 1 kanwil di Bekasi saja. Kemudian BRI masuknya BNI kanwil Bandung saja. Dalam hal ini yang kooperatif ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Tiap bank punya divisinya masing-masing. Ada yang mempunyai divisi governmentnya secara khusus, ada yang enggak gitu. Dalam hal ini seperti BNI ada kelebihan saat kita melakukan rekonsiliasi, mereka membawa data terbaru, kemudian disandingkan, dan saat ada tidak padan, mereka bisa cek by system, melakukan sampling. Misalnya ini ada yang terindikasi masih ada saldonya, tapi ternyata pendamping bilangnya sudah cair. Mari kita cek ke sistemnya, nomor rekening tersebut benar tidak ada saldonya. Ternyata kita bisa melihat beberapa sistem ya by sampling, sampai 10 sampai 20 sampling. Oh ternyata benar loh ini masih ada saldonya, atau misalnya ternyata benar ini sudah di debit pada tanggal sekian, saldonya sudah berkurang dan pendamping masih bilang belum mencairkan gitu. Dan berarti di Jawa Barat ini ada 5 sekarang yang bekerja sama untuk penyaluran bansos PKH, Mandiri, BNI, BTN, BRI, ya, dan BSI gitu kan. Dan memang semuanya juga ada plus minusnya lah ya gitu. Dalam penyaluran bansos PKH ini. Cari aman aja ya Kang jawabannya. Karena mungkin kayak semuanya kooperatif. Semuanya oke lah gitu, kooperatif. Kita kan rekan dengan bank sebagai bank penyalur gitu. Supaya meningkatkan kerjasama yang lebih baik gitu kan ke depannya, untuk khususnya dalam rekonsiliasi. Oh iya, betul sekali ya. Kemudian nih, tadi kan saya nanya ke Kang Yosep terus ya. Nah, sekarang pengen nanya ke Kang Irsad dong. Boleh nggak Kang? Boleh. Boleh ya. Ini nih, tadi kan banyak sekali ya dengan beban kerja seperti yang telah saya sebutkan tadi sebelumnya, bahwa APD itu memiliki kerja-kerja yang lumayan berat juga gitu ya. Nah, bagaimana nih Kang proyeksi kinerja APD ke depan? Mau Kang Irsyad dulu, mau Kang Yosep dulu? Tadi kan saya tadi. Oh ya, jadi siapa dulu nih? Kang Yosep dulu. Kang Yosep dulu katanya. Oke, senior dulu aja. Oke, boleh Kang Yosep dulu. Mangga. Proyeksi APD ke depan ya? Ya. Kalau menurut saya secara sederhana itu tugas APD mengubah data menjadi suatu informasi. Dan informasi ini akan diperlukan oleh pihak-pihak yang berkepentingan untuk mengambil satu kebijakan. Seperti itu kurang lebih ya secara sederhana. Jadi memang sangat penting peran APD
terutama dalam hal memastikan validitas data yang akan jadi satu informasi untuk menentukan kebijakan kedepannya PKH itu akan menjadi seperti apa. Jadi seperti yang saya sampaikan di awal tadi, sangat bagus kita memiliki satu aplikasi yang akan membuat kita bekerja lebih efisien dan efektif. Tetapi jangan lupa tidak semua bisa dilakukan oleh aplikasi. Jadi tetap kita memerlukan adanya APD sebagai brainware tadi ya. Jadi harus sinergi antara software, hardware, dan brainware-nya. Dengan demikian nanti insya Allah outputnya akan lebih maksimal. Kurang lebih seperti itu. Yang kami rasakan selama ini mungkin agak sedikit kurang gitu ya untuk peningkatan skill dari APD. Kalau kita dari pendamping mungkin kita sering mendengar adanya diklat stunting, ada diklat P2K2. Sementara untuk meningkatkan skill APD, kita sepertinya belum pernah dapat pelatihan-pelatihan seperti itu gitu. Jadi harapan kita dari APD, kita pun bisa memperoleh pelatihan-pelatihan yang dapat meningkatkan skill kita, yang tentu nanti akan berpengaruh juga ke keberhasilan program Keluarga Harapan. Oke, berarti masih optimis lah ya gitu. Tadi Kang Yosep, sekarang Kang Irsyad dong, boleh? Jadi kalau menurut saya bahkan untuk zaman sekarang ini yang serba digital, yang namanya disebut data itu adalah nomor satunya pegangan mereka gitu. Mau itu dari perusahaan, e-commerce, penjualan ataupun pemerintahan. Untuk saat ini yang namanya sebuah data itu adalah disebut brand penting dalam satu perusahaan itu atau program itu. Maka dari data itu berarti data itu penting, dan pemegang data itu berarti yang lebih pentingnya lagi bagaimana data itu bisa diolah, bisa ditampilkan. Sebelum diolah itu kan ada namanya collecting data. Dari collecting data aja untuk menjadi data kita harus mengolah data lapangan untuk dijadikan bahasa di data itu kan berbeda-beda. Harus kita filter lagi. Contohnya dalam rekon misalnya. Pendamping itu melaporkan kondisinya begini panjang lebar. Tapi kan untuk kita rangkum untuk jadi data satu kabupaten saja kita harus merekap mana aja sih yang masalahnya masuk ke ranah satu yang belum punya BUTAP dan KKS. Meringkas data. Ya, mana saja yang ternyata ininya masuk ke ternyata KKS-nya hilang atau rusak. Kalau laporan di bawah kan mungkin curhatnya panjang lebar ya. Kondisi lapangan. Pak, KPM saya itu gini. Wah. Malah sebelumnya saya juga beberapa data yang masuk yang curhatan dari pendampingnya itu nyampe ke sini. Melihat drama gitu kan. Dramanya tuh panjang juga gitu, jadi KPM tersebut begini. Kalau tidak divalidasi dan verifikasi oleh APD mungkin nyampe ke sini, ini masalahnya apa ya, harus masuk kemana gitu. Di situ peran APD untuk merekap data tersebut gitu. Nah, jadi pengolahan data ini saya rasa cukup hal yang urgensi, di mana orang lain meng-hire yang SDM pengolah data itu mungkin ribuan. Google supaya bisa mencari kata di mana warung terdekat itu kan yang di dalamnya ngentri itu berapa orang itu di dalamnya. Pekerja IT-nya itu ribuan. Apalagi ini program nasional dengan data 1.700.000 di Jawa Barat, 10 juta nasional. Saya rasa itu kebutuhan pemegang data yang cukup urgensinya tinggi itu. Ya, apalagi ini Kang Irsyad kan APD ya. Betul. Bukan curhat dong, tempat curhat. Aduh jadi krik. Gak nyambung. Iya. Ya, jadi intinya itu selain mengolah data juga menerima konsultasi dari pendamping.
menerima konsultasi gitu ya tentang permasalahan-permasalahan dan sehingga nanti APD itu bisa istilahnya itu menyimpulkan ini letak permasalahannya di mana dan harus dibagaimanakan. Betul. Mungkin seperti memilah dan memilih masuk ke divisi mana gitu ya yang harus menyelesaikan. Oke, baik kalau begitu lanjut ke pertanyaan yang mungkin masih berkaitan sih. Ini lebih ke harapan ya. Harapan nih kira-kira harapan dari Kang Yosef dan juga Kang Irsyad gitu ya. Terhadap program keluarga harapan atau terhadap APD itu sendiri, terhadap KPM mungkin. Harapannya gimana ke KPM? Harapannya gimana? Jangan pindah-pindah gitu. Pusing nggak Kang kalau misalkan dari kabupaten satu ke kabupaten lain gitu? Beda-beda bank kan? Kalau misalkan perbedaan atau pindahan ya, ada KPM yang pindah dari misalkan di Bandung, Kabupaten Bandung Bank A, kemudian pindah ke kabupaten atau kota Bank B, itu cukup rumit juga nggak Kang? Kalau untuk APD? Kalau untuk tingkat provinsi sih mungkin yang rumitnya bakal di bawah ya. Di tingkat kabupaten kota ya. Kabupaten kota ya. Betul, yang kalau rumitnya paling saya nanti pas saat udah laporan dari bawah ke atasnya itu. Okay. Berarti nggak terlalu rumit lah, enteng gitu kan? Enggak juga sih. Oke. Lanjut tadi ke pertanyaan yang tadi tentang harapannya Kang Irsyad. Harapannya mungkin supaya menjadi support system kita mungkin dari APD-nya dulu ya. Harapannya mungkin supaya APD baik itu tingkat pusat, provinsi, kabupaten bisa menjadi support system yang baik bagi PKH karena pengolahan data ini cukup urgensi. Kemudian harapan globalnya secara PKH mungkin supaya masalah data ini bisa lebih baik lagi, terstruktur dari pusat, provinsi, daerah sampai ke pendamping. Kemudian harapan dari lebih khususnya dari Bansos mungkin target kita itu kan pengennya 100% pencair semua ya. Tersalurkan lah ya bantuannya, salurkan. Karena sampai saat ini kondisi Jawa Barat setiap rekon memang tidak besar. Kalau dari persentasi mungkin sekitar 1%. Kadang 2%, iya. Tapi 1% dari Jawa Barat itu 700. Dari 1.700.000 ada 30.000, 15.000, di angka di atas 10.000 gitu ya. Dan kalau bicara 10.000 itu cukup besar, tapi bicara 1% memang kecil gitu. Saya harap sih bisa mencapai 100% pencairan. Cuman mungkin kalau dari Bansos ini biar kalau pendapat saya untuk mencapai 100% itu mungkin filterisasi di awal sangat dibutuhkan lagi. Mungkin sebelumnya kan kita melakukan filterisasi di ONSPAN, mana yang aktif, mana yang tidak gitu. Sedangkan pas sudah ke bawah, proses penyaluran sudah persentasenya tinggi, semuanya sudah masuk saldo ke rekening-rekening. Tapi pas saat pencairan, tidak semua KPM bisa melakukan pencairan gitu. Ada yang KPM-nya butabnya nggak ada, KKS-nya tidak ada. Alangkah baiknya bagaimana kalau kita dibalik filterisasi tersebut gitu. Mana saja sih yang ada butab KKS-nya, baru di SP2D-kan, baru ditransferkan gitu. Lebih rapi lah ya. Ya, lebih rapi, tertib dan tentu kalau seperti itu angka istilahnya angka pencairannya kan lebih besar lagi. Ya. Karena yang diajukan SP2D semuanya udah punya butab dan KKS, mau apa lagi gitu. Sudah ditransfer sih besok lusa udah tinggal ambil ya. Iya, diladiskeun gitu. Diladiskeun bahasa Sunda ya. Apa artinya diladiskeun? Nah, nanti di bawah ini. Ada translate. Ya, itu ya harapan dari Kang Irsyad. Ya mudah-mudahan tercapai ya Kang ya harapan APD dan ya tentu harapan kita bersama
terkait data itu ketika penyaluran 100% semuanya bersih atau selesai lah ya. Oke. Untuk Kang Yosep sendiri harapannya Kang Yosep? Kalau sampai SDM-nya bersih juga ya. Pansus saja Pak. Oke. Boleh mangga Kang Yosep. Kalau harapan saya untuk APD gitu ya, kita bisa punya satu aplikasi yang bagus. Oke. Kemudian kita sebagai APD bisa memperoleh berbagai pelatihan yang bagus, sehingga kita bisa melakukan pengolahan data dengan baik, kita bisa menghasilkan output yang bagus. Ya tentu kita akan bisa mendukung program menjadi lebih baik lagi. Itu harapan untuk APD ya. Satu tadi adanya pelatihan, kemudian yang kedua ada aplikasi. Oke. Terus yang ketiga ada lagi. Cukup lah ya. Kemudian untuk harapan saya dengan PKH sendiri, saya sangat berharap PKH itu kembali ke semangat awal, bahwa PKH itu adalah program pemerintah untuk memutus rantai kemiskinan dengan memberikan KPM akses kepada layanan kesehatan, layanan pendidikan, dan juga kesejahteraan sosial yang tentu harus bisa kita kawal. Nah, pengawalannya seperti apa? Pengawalannya kita harus tetap melakukan verifikasi komitmen peserta PKH terhadap kewajiban dia sebagai KPM PKH. Jadi harapan saya itu bisa dilakukan lagi, sehingga PKH memang akan berbeda dengan bansos-bansos lainnya. Betul. Itu ya harapan Kang Irsyad dan juga harapan dari Kang Yosep tentang APD atau ya administrator pangkalan data dan juga program keluarga harapan itu sendiri, dan mudah-mudahan harapan-harapan itu ya bisa tercapai lah ya Kang ya, demi kemajuan atau kebaikan kita semua mungkin. Dan betul Cek, dari perbincangan kita episode kali ini memang tugas APD itu sangatlah berat. Sangat berat, sangat penting di posisi PKH gitu kan ya, sangat urgent untuk dalam pengelolaan data. Dan itu berpengaruh terhadap program ini gitu kan. Ya, betul sekali Ce. Jadi APD ini adalah orang-orang yang di belakang layar. Betul. Tidak semua orang mengenal mereka, tidak semua KPM mengenal mereka, gitu. Tapi ternyata kinerjanya itu sangat berperan penting terhadap terlaksananya atau keberlangsungannya program keluarga harapan itu sendiri. Mereka memang tidak tampil di depan, mereka tampil di belakang, tapi juga sangat menunjang keberhasilan program keluarga harapan itu sendiri. Kita setuju ya Ce ya. Dan boleh tepuk tangan ya untuk APD Indonesia ya. Pusat Jawa Barat. Hebatlah semuanya, dan terima kasih untuk kinerja yang sangat luar biasa. Betul sekali ya. Oke, boleh deh sebelum kita tutup ya. Sebelum kita tutup, kita memberikan kesempatan kepada narasumber untuk memberikan closing statement dulu. Boleh? Dari Kang siapa dulu? Ayo. Pahula-hula. Kang Yosep dulu. Kang Yosep dulu deh. Kang Yosep lagi. Boleh Kang ya. Yosep. Untuk SDM PKH tetap sehat, tetap semangat untuk menjalankan kewajiban kita sebagai SDM PKH. Untuk KPM PKH tetap semangat dan tetap sehat juga, menjalankan kewajiban sebagai peserta PKH. Jangan dianggap sebagai beban, tapi dianggap sebagai kebutuhan, supaya kedepannya mereka bisa lebih sejahtera, bisa segera graduasi dari kepesertaan mereka di program keluarga harapan.
Kang Irsyad. Kang Irsyad. Ya, ya semua bagi SDM PKH seluruh Indonesia semua tetap semangat menjalankan tupoksinya dengan divisinya masing-masing, dengan daerahnya masing-masing maupun itu di daerah kabupaten, di provinsi lain, khususnya juga di Jawa Barat juga tetap sehat selalu. Kemudian bagi KPR-nya juga semoga bantuan sosial ini khususnya PKH bermanfaat bagi semua masyarakat dan menjadi tidak kebergantungan tapi menjadi supaya mereka lebih baik lagi menjadi keluarga yang lebih sejahtera. Ya, kuncinya semangat, Semangat semuanya. Oke, baik kalau begitu semangat juga untuk Kang Irsyad, semangat juga untuk Kang Yosef. Dan semangat untuk kita. Untuk kita dong tentunya. Ya. Tetap bekerja, tetap berkarya untuk semua. Untuk Sobat sosial. Nah, sobat inspirasi semuanya, tidak terasa dari tadi sebelum muncul matahari ke wajah kita sampai kita sudah menderang gitu iya. kan ya, Cuk. Sampai sudah matahari di atas kepala kita karena saking ininya ya, saking asyiknya ngobrol dengan APD kita Baru jadi pertama lebih, kali ya, Cuk ya? ya lebih tahu juga gitu. Terkadang kita juga ya biasanya kalau ke APD di kabupaten ke Kang Dian juga sama ya suka iya kumaha sih, gimana dong, cepet dong dan lain sebagainya. Ternyata, nah prosesnya itu memang agak apa ya istilahnya rumit luar dan biasa memang ya. harus melewati proses-proses itu sendiri. Kita jadi paham ya. Tidak dianggap mudah lah ya, Cuk ya? Iya, makanya SDM PKH ulang ngababarikan. Gitu mungkin ya Kang? Ya, semohon. Nuhun sudah kita. Oke, baik kalau begitu ternyata tidak terasa perjumpaan kita sudah di akhir acara dan saatnya kita pamit dan undur diri. Kami mengucapkan banyak terima kasih ke Kang Irsyad, Kang Yosef dan juga Kang Yosef atas berkenannya menjadi narasumber kita di episode kali ini. Sehat selalu. Amin. Dan tetap semangat. Jangan lupa sobat inspirasi terus saksikan program inspirasi di episode selanjutnya. Ya, dan jangan lupa subscribe, like, and comment. Baik, kalau begitu saya pamit dan undur diri. Saya Elis Wijayanti. Dan saya Titan Gunawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.